Pada awal konflik besar ini, insiden tragis terjadi di Gaza dan menjadi pemicu kemarahan dunia Arab. Pada pukul 05.00 pagi, Angkatan Udara Israel meluncurkan sebuah bom penembus bunker GBU 72 seberat 2.268 kg dengan jangkauan efektif 5 km untuk menghancurkan jaringan terowongan Hamas. Namun, rudal berpemandu presisi itu meleset sejauh 8 meter dari target aslinya dan justru menghantam Masjid Agung Al-Omari, bangunan bersejarah berusia lebih dari 1.300 tahun. Ledakan berkekuatan tinggi merobohkan menara setinggi 35 meter serta kubah utama masjid, menjadikannya puing dalam hitungan detik. Gelombang kejut dari ledakan tunggal tersebut menjalar hingga radius 400 meter dan menghancurkan rumah sakit lapangan Mesir yang baru beroperasi 6 minggu, terletak hanya 60 meter dari masjid. Fasilitas medis berkapasitas 120 tempat tidur itu runtuh total. Sedikitnya 47 tenaga medis Mesir, termasuk 12 dokter dan 18 perawat militer, tewas di tempat. Serangan salah sasaran ini dianggap sebagai kesalahan perhitungan serius yang mengubah situasi regional secara drastis hanya dalam beberapa jam pertama. Kabar serangan terhadap Masjid Al-Omari menyebar ke seluruh dunia Arab dalam waktu kurang dari 2 jam dan memicu gelombang kemarahan besar, terutama di Kairo dan Teheran. Pemerintah Mesir segera mengadakan rapat darurat tingkat tinggi. Pada pukul 14.00 waktu setempat, Presiden Mesir secara resmi mengumumkan pembatalan perjanjian damai Camp David yang telah berlaku selama 46 tahun. Beberapa jam kemudian, sebuah pesawat kepresidenan tipe Airbus A340 membawa delegasi militer berjumlah 37 orang, termasuk Menteri Pertahanan dan Kepala Intelijen Mesir, terbang sejauh 1.970 km menuju Teheran. Setibanya di Teheran, delegasi Mesir bertemu dengan petinggi Garda Revolusi Iran, IRGC, perwakilan Qatar, dan pemimpin Ansar Allah Houthi dari Yaman. Dalam pertemuan darurat berdurasi 4 jam itu, sebuah aliansi militer besar dibentuk. Iran menyatakan siap mengerahkan 200 rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan maksimal 1.500 km untuk membuka front utara. Mesir mengumumkan kesiapan menggerakkan 280.000 prajurit reguler dan 1.100 kendaraan lapis baja untuk serangan frontal dari selatan. Qatar menjanjikan dana sebesar 4,8 miliar dolar AS serta jaringan intelijen satelit komersial beresolusi tinggi. Sementara itu, Hamas mengaktifkan 22 brigade tempurnya di jalur Gaza untuk melancarkan serangan dari dalam wilayah Israel. Koalisi ini menamakan operasi mereka Badai Penentuan, dengan rencana peluncuran tahap awal dalam kurun waktu kurang dari 48 jam setelah pertemuan tersebut. Tepat pukul 05.00 pagi, saat Israel masih dilanda krisis diplomatik dengan Mesir, serangan terkoordinasi terbesar dalam sejarah Timur Tengah dimulai. Dari selatan, 212 unit artileri Medan Mesir dan 136 peluncur roket Grad secara serentak membombardir 19 pos pertahanan IDF di sepanjang perbatasan Sinai sepanjang 240 km. Dalam 15 menit pertama, lebih dari 3.800 peluru artileri dan roket menghantam sasaran. Setelah tembakan pembuka, 176 jet tempur Mesir, terdiri dari F-16C dan Rafale, menyerang 9 pangkalan udara Israel di Negev. Di belakangnya, 2 divisi lapis baja Mesir dengan total 420 tank M1 Abrams dan 310 kendaraan tempur infanteri melintasi perbatasan untuk melaksanakan invasi darat penuh. Dari utara dan timur, Iran dan sekutunya di Irak, Suriah, serta kelompok Houthi di Yaman meluncurkan 1.460 rudal balistik dan jelajah ke pusat-pusat komando, serta infrastruktur strategis Israel. Rudal-rudal ini memiliki jangkauan antara 300 hingga 1.800 km dan diluncurkan dalam 3 gelombang berjarak 20 menit. Sementara itu, dari dalam jalur Gaza, Hamas mengerahkan 17.000 pejuang bersenjata dari 22 brigade untuk menyerbu 11 pos militer Israel secara bersamaan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Israel menerima serangan dari 4 arah, membuat sistem pertahanannya kewalahan. Front selatan Israel runtuh dengan sangat cepat. Pasukan IDF yang ditempatkan di perbatasan Sinai hanya berjumlah sekitar 7.500 personel.
tersebar di sepanjang garis pertahanan sepanjang 240 km, tanpa kesiagaan penuh. Serangan artileri dan udara Mesir menghancurkan 14 pos utama hanya dalam 40 menit, membuat garis depan terbuka lebar. Dua divisi lapis baja Mesir dengan 420 tank M1 Abrams bergerak maju sejauh 28 km ke Gurun Negev. Mereka merebut pangkalan udara Ramon dan pusat intelijen Urim yang dijaga oleh kurang dari 600 prajurit cadangan. Di padang pasir terbuka, terjadi pertempuran tank terbesar sejak 1973, melibatkan 310 kendaraan Israel dan 460 unit Mesir. Dalam waktu 2 jam, 71 tank Israel hancur dan 1.800 tentaranya gugur atau ditawan. Komando Selatan IDF kehilangan koneksi radio dan tidak mampu mengoordinasikan perlawanan terorganisir. Dalam waktu kurang dari 12 jam sejak ofensif besar dimulai, Israel mengalami serangan rudal paling besar dan terkoordinasi dalam sejarah kawasan. Total 1.276 rudal balistik dan jelajah diluncurkan dari Iran, Yaman, Irak, Suriah, dan Qatar dalam 5 gelombang selama 4 jam, dengan jeda 45 menit antara setiap gelombang. Gelombang pertama terdiri dari 310 rudal emat dan sejil buatan Iran, berjangkauan 500,2000 km, diarahkan ke pangkalan udara strategis. Gelombang kedua dan ketiga mencakup 430 rudal tambahan, termasuk 210 rudal jelajah Quds, 3 dari Houthi dan 220 rudal Fateh, 110 dari milisi pro-Iran. Qatar meluncurkan 68 rudal balistik DF, 15B buatan Tiongkok ke kawasan industri Haifa dan Tel Aviv. Sistem pertahanan udara Israel, Arrow 3, David Sling, Iron Dome, menembakkan 2.340 pencegat dalam 3 jam pertama, namun volume serangan sangat besar dan datang dari 4 arah berbeda, menyebabkan saturasi sistem pertahanan. Tingkat intersepsi menurun dari 87% menjadi 58% setelah gelombang ketiga. Sebanyak 536 rudal berhasil menembus lapisan pertahanan dan menghantam berbagai target vital di wilayah tengah dan utara Israel. 7 pangkalan udara utama, termasuk Tel Nov dan Hatzerim, menjadi sasaran langsung. Sebanyak 42 jet tempur F-15 dan F-16 hancur di hanggar dan landasan. Markas intelijen unit 8200 mengalami kerusakan parah setelah 2 rudal emat menghantam gedung komando. Di wilayah pesisir, 14 rudal DF-15B menghantam kilang minyak Haifa, menyebabkan kebakaran setinggi 60 meter yang membutuhkan 11 jam untuk dipadamkan. Pukul 09.45, gelombang kelima diluncurkan dengan 268 rudal tambahan. Iran menembakkan 150 rudal sejil berkecepatan Mach 7 ke jaringan komunikasi militer dan pusat komando udara, sementara Houthi mengarahkan 48 rudal Quds, 3 ke fasilitas energi cadangan. 4 stasiun transmisi utama dan 2 pusat kendali lalu lintas udara di sekitar Tel Aviv hancur total, memperburuk kekacauan logistik nasional. Pelabuhan Haifa lumpuh setelah 6 terminal kontainer dan 2 tangki bahan kimia terbakar, memaksa evakuasi 120.000 warga. Di Tel Aviv, 27 stasiun kereta berhenti beroperasi, 1.800 penerbangan sipil dibatalkan, dan 62% wilayah tengah serta utara mengalami pemadaman listrik. Dalam 12 jam, rumah sakit menerima lebih dari 11.000 korban luka, sementara 7 fasilitas medis kehilangan pasokan listrik dan air bersih. Infrastruktur Israel runtuh sebelum pasukan darat koalisi tiba. Seluruh infrastruktur yang menopang kehidupan modern di Israel runtuh hanya dalam beberapa jam. Jaringan listrik nasional kolaps setelah 27 gardu induk dan 3 fasilitas desalinasi utama rusak, menyebabkan pemadaman di 62% wilayah tengah dan utara. Sistem transportasi berhenti total ketika 17 km jalan tol Ayalon terputus di 3 titik dan 27 stasiun kereta ditutup. Dalam 24 jam pertama, korban jiwa mencapai sekitar 39.700 orang, termasuk 14.200 personel militer dan 25.500 warga sipil. Rumah sakit kewalahan menerima lebih dari 11.000 korban luka. Sementara 7 fasilitas medis besar kehilangan pasokan listrik dan air bersih,
sehingga operasi darurat tidak dapat berjalan. Kekacauan lalu lintas melumpuhkan rute evakuasi. Ribuan kendaraan terjebak, banyak kehabisan bahan bakar di jalan raya. Komunikasi publik terputus akibat kerusakan pada 4 pusat transmisi utama, membuat koordinasi bantuan hampir mustahil. Pemerintah kehilangan kendali administratif ketika beberapa kementerian dan markas komando dievakuasi ke bunker bawah tanah. Kepanikan massal menyebar cepat di Tel Aviv, Haifa, dan Beersheva, memicu penjarahan dan bentrokan lokal. Situasi ini menandai runtuhnya tatanan sosial secara menyeluruh, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah Israel. Setelah 24 jam pertama operasi badai penentuan, Israel berada di ambang keruntuhan militer total. Di darat, 2 divisi lapis baja Mesir dengan 420 tank Abrams dan 310 kendaraan tempur infanteri telah menembus hingga 46 km ke Gurun Negev, merebut 5 pangkalan strategis. Di udara, 42 jet tempur F-15 dan F-16 hancur di pangkalan, sementara 7 pangkalan udara utama lumpuh akibat serangan rudal presisi. Angkatan Laut Israel kehilangan 6 kapal patroli dan 2 kapal logistik di pelabuhan Haifa akibat rudal anti-kapal Nur buatan Iran. Di bidang intelijen dan siber, markas unit 8200 mengalami kerusakan parah, menonaktifkan sebagian besar jaringan pengintaian elektronik. Pertahanan rudal mengalami degradasi signifikan setelah menembakkan 2.340 peluru pencegat dalam beberapa jam pertama, menyisakan hanya 35% kapasitas operasional. Kerugian personel mencapai lebih dari 39.000 jiwa termasuk militer dan sipil, dengan ribuan lainnya terluka atau hilang. Kepanikan menyebar luas. 3 juta warga mengungsi dari wilayah selatan dan tengah menuju utara, menyebabkan kemacetan total di jalan raya utama. Dalam waktu 1 hari, Aliansi Arab Iran berhasil melumpuhkan kemampuan tempur utama Israel dan mengguncang stabilitas internal negara tersebut. Dunia menyaksikan peristiwa di Israel dengan campuran antara keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pemerintah Amerika Serikat benar-benar tidak siap menghadapi skala krisis ini. Dalam waktu 6 jam setelah serangan dimulai, Pentagon memerintahkan pengerahan 2 gugus kapal induk USS Gerald R. Ford dan USS Dwight D. Eisenhower, masing-masing membawa lebih dari 150 pesawat tempur dan 19 kapal pengawal. Namun opsi militer AS sangat terbatas. Menyerang aliansi Mesir, Iran, Qatar berisiko memicu perang global. Di Eropa, para pemimpin Uni Eropa mengadakan sidang darurat setelah harga minyak melonjak dari 83 menjadi $162 AS per barel dalam 24 jam, kenaikan tertinggi sepanjang sejarah modern. Dampak langsungnya terlihat pada pasar keuangan. Indeks saham utama di Jerman, Prancis, dan Italia anjlok rata-rata 11,4% hanya dalam 2 hari perdagangan. Ketakutan akan resesi besar menyebar luas di seluruh benua. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Keamanan lumpuh total karena perpecahan antara blok Barat dan blok Rusia-Tiongkok. Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis mendesak resolusi gencatan senjata segera, sementara Rusia dan Tiongkok menolak, menyalahkan agresi awal Israel sebagai penyebab krisis. 4 realitas geopolitik baru muncul dari konflik ini. Pertama, perjanjian Camp David yang telah bertahan selama 46 tahun resmi runtuh, menandai kembalinya Mesir sebagai kekuatan militer utama dunia Arab. Kedua, aliansi lintas sekte antara kekuatan Sunni, Mesir, Qatar, dan Syiah, Iran, terbentuk secara terbuka dengan kekuatan militer gabungan mencapai lebih dari 1 juta personel aktif. Ketiga, doktrin keamanan Israel yang bertumpu pada superioritas teknologi dan perpecahan lawan runtuh total. Keempat, peran Amerika Serikat sebagai penjamin keamanan tunggal di Timur Tengah terkikis drastis, membuka era ketidakpastian baru dalam sistem global. Eksistensi negara Israel untuk pertama kalinya sejak 1948 dipertanyakan secara serius setelah kehilangan lebih dari 39.000 jiwa dan ratusan instalasi militer strategis hanya dalam 24 jam. Pengaruh Amerika Serikat di kawasan juga merosot tajam meskipun telah mengerahkan 2 gugus kapal induk dengan total 36.000 personel. Di Timur Tengah,
keseimbangan geopolitik bergeser drastis akibat munculnya blok militer baru yang mencakup lebih dari 1 juta pasukan gabungan. Dunia kini menghadapi masa depan penuh ketidakpastian dan risiko eskalasi konflik besar.